Kira-kira menurut Abang? Pasti, saya pastikan Roy Suryo CS ditahan. Ya, saya pastikan itu. Secara tegas malam ini saya katakan Roy Suryo CS ditahan. Karena apa? Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Tidak mau dendam. Kita tidak dendam sama bangsa Belanda. Tidak dendam. Kita tidak dendam dengan bangsa Jepang. Tapi kita pernah dijajah, pernah ditindas. Kekayaan kita diambil terus-menerus. Rakyat yang banyak dipertahankan agar tidak menikmati pendidikan, agar tidak boleh ikut dalam perdagangan. Rakyat kebanyakan suruh jadi buruh dengan upah murah, suruh jadi petani dengan penghasilan murah rendah, suruh jadi nelayan. Ini harus kita ingat, saudara-saudara. Dan alhamdulillah, kabinet kita memerintah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Ya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Menghadap Pak Harto, ya, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut. Ya kan? Tapi globalisasi ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonom-ekonom yang belajar sekian puluh tahun, sekarang harus belajar lagi. Prof, ya kan? Udah harus belajar lagi.
Dan memang kita perlu belajar lagi. Tapi kalau saya, kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang merancang itu, yang membentuk itu, mereka yang melihat dan merasakan, oh imperialisme kayak begini, penjajahan kayak begini, mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Widih, abang-abangku nih, abang-abang lawyer ganteng, lagi santai nih bang. Makan dulu Pak. Ganggu dikit waktunya boleh bang? Oh boleh dong. Saya mau minta tanggapan dari abang-abangku nih, abang-abang lawyer nih, kaitan tentang Roy Suryo CS. Nasibnya ke depan setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi, kira-kira gimana nih bang? Wah, ngeri. Menurut kacamata hukum, Bicara lagi nanti. di penjara apa enggak nih? Ditangkap enggak nih? Kira-kira menurut abang? Pasti. Saya pastikan Roy Suryo CS ditahan. Ya, saya pastikan itu. Secara tegas malam ini saya katakan Roy Suryo CS ditahan. Karena apa? Karena ini tidak bisa dimaafkan menurut saya. Pak Joko Widodo itu mantan presiden, menjabat selama 2 periode. Bagaimanapun juga pengikutnya sampai hari ini tuh puluhan juta orang, ya, yang suka dan yang betul-betul merasa puas akan kinerja Pak Joko Widodo. Tapi terlepas dari itu semua, kendati hari ini Pak Jokowi kembali sebagai masyarakat, saya melihat betul dari raut wajah beliau merasa dihinakan, beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya, dan itu diungkapkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya mau katakan bahwa ada satu adigium hukum yang menjelaskan bunyinya begini, indeks animi sermo. Jadi cara orang bicara itu menunjukkan kualitas pikirannya. Jadi Roy Suryo CS ini memang kelihatan kualitas pikirnya sampai di situ. Dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, ya, ignorantia juris non ex causa. Jadi ketidaktahuan akan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Orang yang tidak tahu aja tidak bisa dimaafkan, apalagi mereka ini yang mengaku ahli matematika, pakar telematika lah, ahli forensik lah. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang mengerti tentang hukum, karena tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa hukum itu lex dura ita scripta. Kendati dia keras, tapi hukum harus ditegakkan. Lex dura tamen scripta. Kendati dia kejam, hukum harus dilaksanakan. Kenapa? Agar ada satu betul-betul efek jerah ke depannya. Jadi maksud saya, kamu jangan jadi orang yang asbun, yang hanya asal bunyi gitu loh. Ya, kamu merasa kamu ahli, lalu kamu seenak udolmu bicara, ya, menilai data atau dokumen orang lain. Jadi kalau ditanya apakah Roy Suryo CS ditahan, pasti ditahan. Saya pastikan itu. Ya. Kenapa? Karena saya melihat Pak Jokowi betul-betul merasa dihinakan. Jadi come on, ya, saya mau katakan, ayolah duduk sama kita. Saya siap berdebat dengan Roy Suryo CS ini. Ya. Jadi nggak usah terlalu banyak sekali cuap-cuap kalau tidak ada isinya. Negara ini negara hukum. Hukum kita jadikan panglima tertinggi di negara ini. Jangan mau injak-injak hukum, ya. Saya kira itu kalau ditanya soal itu, ya. Wih, berkelas ya. Ya, memang harus ditahan. Bagaimana menurut Anton? Jadi kalau tentang ditahan atau tidak, kita sebetulnya memang rekan ini langsung mendahului penyidik ya. Hanya apa yang dikatakan sama Pak Roy juga, sama-sama Roy ini, saya sependapat dan memang pasti ditahan. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka cukup dengan 2 alat bukti yang Permulaan yang patut, ya. permulaan yang cukup, atau 2 bukti alat permulaan yang cukup. Nah, kalau Mas Roy Suryo dari pasal yang dilaporkan, indikasinya sudah ada, barang buktinya sudah banyak, kemudian tinggal penyidik mengolah bahan-bahan itu untuk menetapkan
tersangka-tersangka yang lainnya. Artinya orang-orang yang kerap mendistribusikan pesan yang tidak benar, pesan yang tidak betul, ya kan, untuk menimbulkan rasa cemas dan kebencian di antara masyarakat gitu kan. Hegemoni ya. Ya, nah ini yang berbahaya sebetulnya. Karena gini, di tengah hari ini kan Indonesia fokus di kepemerintahan Pak Prabowo hari ini adalah menuju Indonesia Emas 2045 ya. Maka sudah tidak layak dan sudah tidak patut lagi ada diskursus tentang urusan privat seseorang, yaitu urusan ijazah. Nah, saya rasa dari pembahasan kemarin ijazah itu saya rasa sudah sangat clear and clear. Clear sekali sudah. UGM sudah memverifikasi, memvalidasi, dan sudah tidak ada itu. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah satu. Ini orang-orang nih, Pak Roy, brother, yang ngakunya ahli-ahli ini kan kita biasanya kalau bicara tentang ahli hari ini, ya itu kan ahli itu dia berkomentar sesuai dengan keahliannya dan itu kita minta kan. Betul. Dan biasanya kalau dia menyatakan dirinya ahli, dia harus dapat surat tugas dari kampus tuh. Oh iya dong. Dan ketika dia menyatakan keahliannya harus disumpah dulu tuh kalau di persidangan. Betul. Gitu kan. Artinya Harus apa? bertanggung jawab kan? Artinya kualifikasi ahli itu ada tempat-tempatnya. Jadi tidak bisa pasar bebas seperti ini. Ya, kemarin juga siapa Rismon Sianipar nantang kemana-mana kan, katanya coba dong tanggapi ahli yang lain. Ya menurut saya nggak akan mungkin ada ahli yang mau menanggapi, mohon maaf. Karena ahli beneran. Kalau ahli beneran nggak main di medsos. Ahli Iya. beneran itu mainnya di pengadilan, di ranah penyelidikan dan penyidikan. Kalau di Forum-forum medsos, resmi. ya kalau di medsos, ya jadi influencer aja nih bos. Ya, ahli ngibul jatuhnya. Nah, Ya. gitu. Jadi kalau dalam hal ini, sorry saya tanggapi sedikit. Saya setuju dengan pendapat Rocky Gerung itu. Yang dia katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah ya, bukan tanda seseorang pernah berpikir. Artinya apa? Kalau kamu masih pembahasannya masih seputar soal ijazah, kamu nggak punya kemampuan lain untuk mengkritik Jokowi itu dari sisi kebijakan. Artinya kan kebijakannya Jokowi selama 2 periode. Saya mau tegaskan dulu nih, saya ini bukan pendukung Jokowi. Tapi kalau hal-hal yang kaitan soal ijazah dibahas, soal dokumen ini dibahas, foto itu dibahas, maksudnya kok recehan? Kamu kan dokter, ngobrolnya kok cuma recehan gitu. Ayo dong bahas Ngomongin soal ijazah, ayo dong kita ngobrol yang produktif gitu. asas, Yang sifat-sifatnya yang Lebih filosofis. Ya, yang filosofis, yang esensial. Jangan mau ngomongin soal ijazah. Jadi kualitas doktermu jadi saya ragukan gitu. Jadi itu yang saya mau tegaskan. Sekali lagi,